Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Kadik Radani Sukiantari, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2019, Universitas Brawijaya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah sistem informasi dan salah satu contoh pemanfaatan dari sistem informasi itu sendiri. Sebelum saya membahas tentang sejarah sistem informasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi menurut Wikipedia adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas seseorang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemennya. Jadi bisa kita katakan bahwa sistem informasi sangat beriringan dengan teknologi dan aktivitas manusia. Awal mula sejarah sistem informasi dimulai dari kehidupan manusia purba yang ada sekitar 500 tahun yang lalu. Menyampaikan informasi dengan menulis di batu, kayu, dan paripus atau tanah liat. Terdapat 4 tahapan perkembangan komunikasi dan informasi. Yang pertama adalah periode pra-mekanik. Pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasinya. Contohnya seperti bangsa Venesia yang sering kita sebut dengan Lebanon dan bangsa Yunani kuno. Selanjutnya, yaitu periode mekanik. Periode ini termasuk dalam masa abad pertengahan, di mana orang-orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Penemuan pada periode kedua ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman dan juga komputer mesin hitung pertama yang diciptakan oleh Blaise Pascal. Lalu periode yang ketiga yaitu periode elektromekanik. Pada masa ini penggunaan listrik untuk memberikan energi untuk menjalankan penemuan mesin sesudah pasca lain terus ditemukan. Penemuan pada periode ini seperti telepon dan kode Morse yang digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian pada periode ini juga diperkenalkan komputer pertama pada tahun 1948. Komputer ini dinamai Dub Manchester Mark I. Komputer ini adalah awal penemuan teknologi selanjutnya yang sekarang menjadi komputer, laptop, tablet, dan smartphone kita. Dan yang terakhir yaitu periode elektronik. Pada periode ini, John Horney mengembangkan transistor planar pada tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan semua sirkuit yang diciptakan pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET. ARPANET adalah Advanced Research Project Agency Network, yang dimana ini adalah cikal bakal dari internet yang kita gunakan sekarang ini. Pada awalnya, sistem informasi tidak harus dikaitkan dengan teknologi informasi. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini suatu sistem informasi tidak dapat lepas dari penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi pada suatu sistem informasi mulai berkembang sekitar tahun 1960-an. Pada periode tersebut, sistem informasi yang digunakan masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan teknologi perangkat keras maupun perangkat lunaknya masih sangat jauh jika dibandingkan dengan kondisi sekarang. Tujuan utama sistem informasi pada saat itu adalah untuk melakukan otomatisasi proses bisnis yang berjalan pada suatu organisasi. Pada tahun tersebut, muncullah pengelolaan data menggunakan pita magnetik. Untuk penyimpanan pita magnetik hanya mampu menyediakan akses sekuensial atau berurutan. Selain itu, muncul kartu berlubang yang digunakan untuk menginput suatu data. Lalu, pada periode sekitar tahun 1970-an, sistem informasi sudah lebih berkembang. Perkembangan sistem informasi saat itu didominasi dari sudut pandang data. Teknologi berbasis data saat itu berkembang cukup pesat, jadi fokus utama sistem informasi adalah penyimpanan dan pengaksesan data. Pada saat itu, sistem informasi biasanya masih digunakan pada suatu bagian organisasi, khususnya bagian keuangan. Pada tahun akhir 1960-an dan 1970-an, muncullah hard disk yang dapat mengakses langsung ke data. Selain itu, TEDCO juga mengenalkan relational data model. Pada tahun yang sama, banyak sudah mempergunakan network data model dan hierarchical data model. Selanjutnya, periode tahun 1980-an. Sistem informasi berkembang lebih ke arah CSCW, Computer Support Cooperative Work. Ini adalah aplikasi yang mendukung kerjasama dalam organisasi, misalnya pemanfaatan email, dokumen editor, dan lain sebagainya. Pada periode ini, sistem informasi mulai mengarah ke bentuk silent server. Selain itu, pada periode ini, pemanfaatan sistem informasi sudah mulai bertambah luas.
Sistem informasi sudah dimanfaatkan pada berbagai macam bagian organisasi, misalnya bagian keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 1990-an, internet berkembang sangat cepat. Perkembangan tersebut juga mendorong perkembangan sistem informasi. Sistem informasi mulai dimanfaatkan teknologi internet maupun teknologi web. Pada saat itu, usaha untuk melakukan suatu sistem informasi yang terintegrasi untuk seluruh organisasi sudah mulai dilakukan. Perusahaan-perusahaan perangkat lunak besar di dunia juga mulai mengembangkan sistem informasi yang disesuaikan dengan best practice yang ada. Misalnya, aplikasi ERP, Enterprise Resource Planning, CRM, Customer Relationship Management, SCM, Supply Chain Management, dan lain sebagainya. Pada tahun 1990-an, terdapat aplikasi Decision Support System dan Data Mining. Selain itu, kapasitas penyimpanan data hingga multi-terabyte sudah tersedia. Pada tahun yang sama juga mulai dikembangkan web commerce. Dan pada tahun 2000-an, sistem informasi berkembang semakin pesat. Perkembangan ini didorong dengan semakin berkembangnya teknologi internet, dengan kapasitas yang semakin besar dan harga yang semakin murah. Sudah banyak organisasi yang telah mengintegrasikan sistem informasi mereka dengan sistem informasi organisasi lainnya untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sistem informasi. Salah satu contoh pemanfaatan sistem informasi di bidang pengolahan data yaitu TPS. Transaction Processing System atau yang sering kita sebut dengan TPS ini merupakan sistem yang dapat berfungsi untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik atau Electronic Data Processing System. Sistem TPS berguna untuk proses data dengan jumlah besar pada transaksi bisnis yang rutin. TPS juga berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang biasanya dihasilkan oleh TPS dapat dilihat dan digunakan oleh seorang manajer. Oleh karena itu, sistem ini bekerja pada level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dan kejadian. Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, dan memperbaharui data. Sedangkan outputnya adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan ringkasan. TPS biasanya diimplementasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Tadi merupakan salah satu contoh pemanfaatan dari sistem informasi. Namun di masa yang akan datang, tentu sistem informasi akan terus berkembang pesat beriringan dengan perkembangan teknologi. Sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.